Selamat berjumpa kembali di acara Ngalor Ngidul Ngulon Ngetan bersama saya. Halo, apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Mungkin udah suasana di kota sudah sepi ya. Banyak yang sudah mudik pulang kampung. Semoga bisa lancar perjalanannya. Selamat sampai tujuan di rumah masing-masing ya, di kampung halaman. Oke, baiklah. Pada kesempatan ini saya mau ngobrol tentang teknologi ini tentang metaverse versus Neuralink. Pernah dengar nggak Neuralink? Mungkin metaverse itu yang lebih sering kita dengar ya. Metaverse itu adalah sesuatu yang tidak nyata, virtual reality. Jadi segala sesuatu di dunia virtual, baik rumah, baik tanah, baik teman, itu dunia virtual. Gitu ya, jadi kita bisa berkumpul secara virtual, itu metaverse. Tapi Neuralink agak berbeda. Metaverse itu dikembangkan oleh Facebook ya, Mark Zuckerberg, sedangkan Neuralink itu oleh Elon Musk ya. Apa sih Neuralink itu? Nah, agak berbeda. Neuralink itu sebetulnya rekayasa di fisik otak manusianya. Jadi bukan virtual reality. Kalau virtual reality, metaverse kan kita melihat pakai menggunakan mata kita juga. Tapi kalau Neuralink ditanamkan microchip ya, elektroda itu di otak kita, di area-area di korteks otak kita. Begitu. Wah, itu seru banget. Jadi percobaannya kalau Neuralink hanya baru pada babi, kemarinnya pada hewan babi, kemudian pada monyet begitu. Jadi bagaimana mempengaruhi behavior babi itu dengan elektroda begitu. Dan monyet pun itu bisa main game tanpa mencet joystick. Karena apa yang ada di pikirannya itu tersambung ke elektroda, kemudian secara nirkabel bisa dihubungkan ke gadget atau game online. Luar biasa sekali begitu. Ya, jadi metaverse masih menggunakan virtual reality, kacamata VR ya kan? Google VR. Sedangkan Neuralink menggunakan chip elektroda gitu. Nah, kemudian metaverse aktivitasnya di ruang dimensi yang tidak nyata. Sedangkan Neuralink itu betul-betulan loh. Jadi nanti kita misalnya mau membuka kulkas hanya dengan pikiran aja. Dengan pikiran kulkas itu bisa udah kebuka sendiri. Mau nutup bisa nutup sendiri. Mau ganti channel televisi itu kita bisa atur di otak, nggak usah pakai pencet-pencet remote. Nah, itu bedanya. Gitu ya. Jadi kalau Neuralink itu dunia nyata yang kita kendalikan dengan elektroda yang ada di otak kita, begitu. Begitu ya, kira-kira seru ya. Nah, ini dikembangkan oleh Elon Musk dan tentunya pada hewan harus pada hewan dulu. Kalau pada manusia nanti banyak terjadi risiko-risiko yang tidak diinginkan, efek-efek samping. Oleh sebab itu dilakukan uji coba pada hewan coba ya, udah pada babi, setelah pada babi pada monyet gitu. Nah, keunggulannya Neuralink ya, kalau orang buta itu nggak bisa main metaverse ya kan, orang tuli juga main metaverse nggak bisa karena masih butuh indera penglihatan dan pendengaran kita waktu kita main metaverse begitu ya, masih butuh karena kita ngelihat pakai Google virtual reality dan pakai headset juga. Tapi kalau Neuralink udah nggak perlu begitu. Jadi kalau orang yang buta, yang tuli, ya atau bahkan yang cacat stroke, itu udah nggak usah gerak-gerak tangannya, dia bisa mengendalikan segala sesuatunya pakai otak. Begitu. Ya, jadi misalnya mau robot disuruh datang ke kita, tinggal pakai otak gitu. Atau misalnya kita mau ya seperti tadi misalnya ya mau buka lemari es, nggak usah pakai tangan lagi karena tangan kita lumpuh, tinggal pakai kekuatan pikiran karena di situ ada elektroda yang langsung terhubung dengan gadget atau alat elektronik. Begitu kira-kira ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau virtual reality masih menggunakan joystick misalnya begitu ya, alat-alat joystick. Tapi kalau Neuralink sudah tidak, semuanya sudah serba otomatis.
itu juga penting ya untuk kasus-kasus penyakit degeneratif ya seperti demensia, pikun. Itu kita udah nggak perlu pikun lagi. Karena apa? Memori yang ada di otak kita semua itu kita masukkan ke dalam chip, microchip. Ya, memori dari bayi mungkin misalnya bisa kita simpan di dalam microchip. Nanti kalau kita mau ingat lagi, tinggal retrieve umur 7 tahun. Bulan Oktober tahun misalnya 1973 misalnya. Saya tuh lagi ngapain sih? Kita tinggal perintahkan otak kita untuk retrieve data itu. Cus. Oh, bisa ada visualnya. Oh, kita tuh waktu masih kecil tuh pergi ke sini begitu. Itu hebatnya Neuralink ya. Semoga ini ya bisa terwujud, tapi kita tidak tahu ya. Mungkin secara etika itu bagaimana, yaitu nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Seru banget ya Neuralink ya gitu. Jadi yang pikun, kemudian yang lumpuh, stroke gitu, udah kita tanamkan aja. Misalnya yang stroke di korteks sebelah kiri ya, untuk penggerak badan tangan itu ditanamkan elektrode gitu. Jadi dia bisa mencetuskan listrik untuk menggerakkan tangan kita gitu ya. Atau bahkan lebih canggih lagi, ya udah untuk segala aktivitas kita mau nyalakan printer, mau nyalakan komputer, itu nggak usah pakai tangan lagi, tapi pakai kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran yang tersambung ke di sini elektrode, ada wifi-nya, ada bluetooth-nya, bisa secara nirkabel melakukan aktivitas sehari-hari begitu. Seru ya. Nah, itu yang dikembangkan oleh Elon Musk, katanya begitu. Ya. Makanya saya pengen kaos nih Neuralink. Kalau ini kaos anatomi, ya, kaos anatomi. Saya dulu dosen neuroanatomi, ya, jadi sedikit mengerti juga tentang neuron-neuron di otak, sinaps-sinaps, gitu ya. Tapi tidak sampai secanggih belajar neurotracing, artificial intelligence dan lain sebagainya, belum. Oke ya, saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat ngalor ngidul hari ini. Terima kasih yang sudah nonton ya. Di sini ada Dahyuni, ada Syawal Grancer, ada Khairul, ada DJ Ocin. Terima kasih semuanya. Tolong dikasih like-nya, di-share juga ya, supaya kita semua paham bedanya metaverse dan Neuralink-nya si Elon Musk itu ya, yang luar biasa. Semoga bisa berkembang buat kedokteran degeneratif juga ya. Oke, sampai jumpa, sehat semua selalu. Bye-bye.